Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 evolusi akan menjelaskan tentang asal-usul keanekaragaman. Lamarck dan Darwin mengemukakan bahwa keanekaragaman merupakan faktor utama dari evolusi. Organisme memiliki batasan toleransi untuk hidup. Misalnya, pada manusia ada yang hidup hingga usia 100 tahun. Namun, ada pula yang tidak bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, di sini kan gambarnya ada contoh dari jerapah. Jika jerapah yang berleher lebih panjang akan dapat bertahan hidup. Sedangkan jerapah yang berleher tidak terlalu panjang akan punah dengan sendirinya. Keanekaragaman dapat ditentukan dengan melihat struktur yang paling kecil, yaitu DNA dan RNA. DNA memiliki 4 macam asam nukleat, yaitu berupa adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, asam nukleat timin diganti menjadi urasil. Asam nukleat tersebut akan dicetakkan menjadi beberapa asam amino esensial yang dapat dikode oleh lebih dari 2 kombinasi oleh kode genetik. Kesalahan dalam pengkodean inilah yang akan mengakibatkan keanekaragaman. Kami akan menjelaskan macam-macam kemungkinan yang timbul karena adanya mutasi gen. Kemungkinan-kemungkinan tersebut antara lain tautomer, struktur analog, inhibitor, zat mutagen, radiasi radioaktif, serta radiasi ultraviolet. Pada slide selanjutnya, kami akan menjelaskan satu persatu terkait dengan 6 kemungkinan yang akan muncul akibat mutasi gen ini. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai tautomer. Tautomer ini adalah bentuk stereoisomer dari molekul asam nukleat. Adanya stereoisomer ini dapat menyebabkan pasangan asam nukleat yang berbeda. Misalnya, ketika adenin berpasangan dengan sitosin. Seperti yang kita tahu, harusnya adenin ini berpasangan dengan timin. Namun, karena beberapa kemungkinan adenin harus berpasangan dengan sitosin. Nah, hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kesalahan. Kesalahan-kesalahan inilah yang akan menyebabkan adanya keanekaragaman pada makhluk hidup. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai struktur analog. Terdapat beberapa molekul yang secara tidak sengaja menempati salah satu tempat dari asam nukleat ini. Molekul tersebut berupa inosin, aminopurin, dan bromourasil. Molekul-molekul ini akan menyebabkan kesalahan karena molekul tersebut akan menempati tempat asam nukleat, tetapi mereka tidak dapat menggantikan asam nukleat dan selnya tidak akan melakukan denaturasi karena molekul tersebut bukan merupakan molekul asing. Namun, adanya struktur analog ini juga dapat mengakibatkan mutasi gen yang menyebabkan keanekaragaman pada makhluk hidup. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah inhibitor. Terdapat beberapa molekul yang secara tidak sengaja menempati salah satu tempat dari asam nukleat. Molekul tersebut dapat berupa metilinosin, akridin, dan ribotimin. Nah, karena molekul ini menempati tempat dari asam nukleat, sehingga akan menyebabkan pergeseran kode genetik. Dan protein pembawa ini akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi begitu. Dan selanjutnya adalah zat mutagen. Kemungkinan yang keempat ini yaitu terdapat zat seperti asam nitrit dan peroksida yang bereaksi dengan asam nukleat. Jadi nitrit ini akan bereaksi dengan asam nukleat yang menyebabkan kerja asam nukleat ini akan terjadi kesalahan dalam pengkodean karena asam nukleatnya berinteraksi dengan nitrit. Yang kelima adalah radiasi radioaktif. Nah, radiasi radioaktif ini dapat mengakibatkan mutasi gen karena beberapa hal. Yang pertama, dampak dari radioaktif ini akan menghasilkan peroksida. Seperti yang kita tahu, peroksida itu kan sangat berbahaya bagi atmosfer bumi ya. Nah, peroksida ini akan terjadi oksidasi karena air dalam tubuh akan tercemar oleh zat peroksida. Kalau kita lihat peroksida saja berbahaya bagi atmosfer, bagaimana ketika peroksida itu masuk ke dalam tubuh kita? Artinya pasti akan mengakibatkan bahaya yang cukup besar. Selanjutnya terdapat dimerisasi timin yang mengakibatkan timin tidak dapat
asam nukleat lain sehingga tidak dapat memberikan kode genetik. Dan yang terakhir, radioaktif ini juga dapat memutuskan rantai DNA karena kromosomnya nantinya akan terpotong menjadi fragmen-fragmen yang kecil. Dan yang terakhir adalah radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet ini mengakibatkan sinar matahari langsung menyinari bumi dan tidak disaring oleh ozon sehingga akan langsung masuk ke dalam tubuh. Dan seperti halnya yang tadi radiasi sebelumnya ada radiasi radioaktif, radiasi ultraviolet ini juga akan masuk ke dalam DNA dan akan memutuskan rantai DNA menjadi fragmen-fragmen kecil. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya, yaitu mengenai pengaruh mutasi pada gen. Nah, pengaruh mutasi pada gen ini akan menyebabkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah struktur DNA, tetapi tidak mengubah struktur yang dihasilkan. Pada dasarnya, DNA merupakan sumber informasi dari sebuah gen. Nah, apabila DNA tersebut translasi menjadi asam amino dan selanjutnya diubah menjadi protein, jika mutasi terjadi pada satu atau dua tempat tanpa kode yang berubah, maka mutasi tidak akan berubah. Yang selanjutnya mengubah rantai asam amino, tetapi tidak mengubah fungsi yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini yang berubah adalah asam aminonya nih teman-teman. Nah, akibatnya yang terjadi perubahan pada rantai protein. Namun protein tersebut secara utuh tidak mengalami perubahan fungsi yang signifikan. Jadi pada dasarnya struktur dari protein tersebut berbeda pada struktur protein pada lainnya. Namun protein tersebut tetap memiliki fungsi yang sama dengan protein yang pada lainnya. Selanjutnya, mengubah rantai asam amino mengubah fungsi protein tapi tidak berbeda banyak dengan keadaan sebelum mutasi. Ya, contoh dari sini adalah golongan darah nih teman-teman. Nah, golongan darah A khususnya yang resus negatif itu lebih cenderung sulit untuk dicari nih teman-teman di sini. Sebenarnya secara general golongan darah A itu semuanya berfungsi secara normal. Terlihat jelas kalau terjadi transfusi darah yang akan mengakibatkan penggumpalan darah apabila tidak sesuai dengan resusnya sendiri. Ini teman-teman di sini. Selanjutnya menyebabkan rusaknya fungsi sel. Nah, merusaknya fungsi sel ini contohnya adalah kebutaan, kelumpuhan, ketulian. Jadi mutasi tersebut dapat menghasilkan rusaknya sel seperti kebutaan tersebut. Selanjutnya terjadi pada sel somatis jika jadi tidak diturunkan. Nah, contohnya adalah tai lalat. Tai lalat merupakan sebuah mutasi, namun tenang saja teman-teman, mutasi di sini tidak akan diturunkan kepada generasi yang selanjutnya. Yang terakhir yaitu menyebabkan keuntungan atau kerugian. Nah, salah satu keuntungannya yaitu resistensi bakteri terhadap lingkungan. Nah, dan yang kalau kerugian itu kecacatan pada sebuah individu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian mutasi tidak hanya terjadi pada gen, tetapi juga terjadi pada segmen kromosom. Nah, sebagai berikut. Yang pertama adalah duplikasi. Duplikasi ini terjadi saat gen jumlahnya menjadi berlipat ganda. Kasus seperti ini dapat menguntungkan, dapat juga merugikan nih teman-teman. Contohnya di sini kita akan mengambil contoh dari Drosophila yang mengakibatkan duplikasi 2 kali pada segmen 6A dari kromosom X. Selanjutnya adalah delesi. Delesi terjadi kerusakan gen akibat kehilangan beberapa gen. Biasanya delesi ini contohnya adalah kromosom yang bernomor 5 hilang mengakibatkan sindrom Cri-du-Chat, di mana sindrom ini memiliki ciri pita suaranya mengecil, keterbelakangan mental, otaknya kecil, mukanya lebar dan hidung tebal.
Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu translokasi. Nah, translokasi ini terjadi perpindahan gen pada kromosom yang lain. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menghasilkan keturunan yang kelebihan atau kekurangan jumlah gennya. Contohnya ialah potongan kromosom A akan pindah peta lokasi ke kromosom yang B, dan sebaliknya peta kromosom B akan pindah ke kromosom yang A. Selanjutnya yang keempat adalah transformasi. Transformasi ini menyebabkan posisi gen pada kromosom berubah. Hal ini menyebabkan variasi genetik pada suatu organisme. Yang kelima adalah inversi. Inversi terdapat beberapa gen dengan posisi yang terbalik. Nah, pembalikan ini terjadi karena kromosom yang patah di dua tempat yang diikuti oleh penyisipan kembali gen-gen dengan urutan terbalik. Misalkan saya memiliki 5 pasang gen A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini terjadi patahan pada bagian C gitu, menjadi A, B, E, D, C. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke mutasi pada kromosom juga menghasilkan beberapa dampak pada keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama adalah ploidi. Ploidi merupakan perubahan pada set kromosom, di mana set perubahan ini dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah euploidi dan aneuploidi. Euploidi merupakan istilah bagi organisme yang memiliki jumlah kromosom kelipatan 1, misalkan haploid, diploid, triploid. Sedangkan aneuploidi terjadi variasi pada jumlah yang tidak melibatkan seluruh set kromosom. Misalkan nih teman-teman, dari contoh kita ambil monosomik. Monosomik merupakan organisme diploid, berarti dia akan memiliki 2N ya teman-teman, yang kekurangan satu kromosom dari satu pasang, berarti 2 diploid ini, 2N ini dikurang sama 1. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya nih teman-teman, namanya trisomik. Nah, trisomik ini dia memiliki organisme diploid yang memiliki satu set kromosom ekstra. Berarti kalau dia memiliki satu set kromosom ekstra, berarti ditambah sama 1, berarti lambangnya adalah 2N plus 1. Selanjutnya adalah somisme. Somisme merupakan perubahan pada jumlah kromosom. Jadi jumlah kromosom yang dihasilkan itu berubah teman-teman. Nah, biasanya ini terjadi kasusnya sindrom dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah translokasi Robertsonian. Nah, translokasi Robertsonian ini merupakan perubahan dalam bentuk penggabungan dua kromosom melalui daerah sentromernya, atau pemecahan kromosom melalui daerah sentromernya. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat fertilitas apabila kawin dengan individu yang normal, akan menyebabkan terbentuknya individu yang aneusomik atau tidak normal. Ini kita masuk ke pertanyaan yang muncul. Yang pertama, mengapa masih banyak mutasi pada tingkat gen atau kromosom yang masih sulit untuk diamati? Yang kedua, dewasa ini sudah ditemukan banyak teknologi khususnya di dunia medis. Apakah dampak dari mutasi buatan? Yang terakhir yaitu lebih bahaya mutasi pada gen atau mutasi pada kromosom. Selanjutnya, pada pembuatan AKM ini saya dan kelompok saya menemukan kosakata baru. Yang pertama adalah stereoisomer, merupakan isomer yang bentuknya atomnya diatur berbeda dalam sebuah ruang. Misalkan ialah asam laktat C3H6O3. Yang kedua adalah akridin, merupakan senyawa organik dan juga nitrogen heterosiklik yang berumus C13H9N, merupakan turunan dari cincin induk. Selanjutnya yang ketiga adalah metil inosin dan ribotimin. Nah, kedua ini salah satu molekul senyawa organik yang akan menjadi inhibitor apabila menempati ruangan pada DNA. Konsep utama dan tanggapan. Konsep utama dari buku yang digunakan pada materi evolusi semester 112 berjudul Pengantar Biologi Evolusi yang diterbitkan oleh Erlangga. Materi yang disajikan
cukup singkat, jelas, dan mudah dipahami. Buku ini menjelaskan tentang asal-usul keanekaragaman yang sangat mudah untuk dicerna dan dikemas secara lengkap dari yang mendasar hingga kompleks. Namun, buku ini memiliki kekurangan, di mana buku ini minim sekali terkait dengan gambar, sehingga mahasiswa dituntut untuk berimajinasi dan terlalu banyak tulisan, sehingga membuat mahasiswa sangat bosan. Selanjutnya refleksinya yaitu setelah mempelajari mengenai asal-usul keanekaragaman, kami semakin bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kami lahir dengan normal. Kami juga memandang setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga sebagai sesama makhluk hidup, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan melalui WhatsApp group, Google Classroom, atau bisa disampaikan di bawah ini di kolom komentar. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan semangat menjalani pembelajaran jarak jauh yang sebentar lagi akan selesai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.